Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang. Di mana reaksi terang ini terjadi di grana, tilakoid, ataupun yang disebut dengan granum. Ya, di mana reaksi terang ini terjadi dimulai dari fotosistem 2, di mana fotosistem 2 ini nanti akan menangkap energi cahaya atau foton, sehingga di sistem ini akan terjadi yang namanya fotolisis air. Dengan adanya fotolisis air atau pemecahan H2O, maka dihasilkanlah 2H+ ditambah setengah O2. Jadi di sini nanti dihasilkan yang namanya oksigen. Dan sebagian elektronnya nanti akan terlempar ke primary acceptor atau penerima elektron. Kemudian elektron tersebut akan dibawa oleh plastoquinone ke sitokrom kompleks. Setelah dibawa ke sitokrom kompleks, maka nanti akan dihasilkanlah berupa ATP. Ya, akan dihasilkanlah ATP. Dan sebagian dari elektron tersebut akan dibawa oleh plastocyanin ke fotosistem 1. Bersamaan dengan itu, di mana nanti fotosistem 1 akan menangkap energi cahaya atau foton. Sehingga di fotosistem 1 nanti elektronnya sangat penuh, sehingga nanti elektron tersebut sebagian terlempar. Terlempar dari sistem dan masuk ke primary acceptor atau penerima elektron. Dari sini nanti ferredoksin akan membawa elektron tersebut ke NADP reduktase dan mereka akan bergabung sehingga dihasilkanlah NADPH2. Itu kalau reaksi terang bagian non-siklik. Karena reaksi terang ini nanti ada non-siklik dan siklik. Dan dari sini tadi kita pahami bahwa dari sini sampai ke ujung itu disebut dengan non-siklik. Kemudian nanti ada siklik. Siklik tujuannya ini adalah untuk menghasilkan ATP yang dibutuhkan pada reaksi gelap. Karena dari reaksi terang yang hanya seperti ini dia, yang non-siklik, ATP yang dihasilkan itu kurang terhadap reaksi gelap. Maka perlu lagi dihasilkan ATP untuk memenuhi nanti yang dibutuhkan di reaksi gelap. Jadi nanti kalau setelah selesai non-siklik ini, untuk memenuhi ATP-nya, maka kembali lagi dia ke fotosistem 1. Di mana nanti fotosistem 1 akan menangkap energi cahaya atau foton, dan nanti di sini elektronnya akan penuh, sehingga terlempar keluar yang diterima oleh primary acceptor atau penerima elektron. Kemudian nanti elektron tersebut akan dibawa oleh ferredoksin ke sitokrom kompleks untuk menghasilkan ATP. Dan nanti sebagian masuk lagi ke fotosistem, ya, ke fotosistem 1 yang dibawa oleh plastocyanin. Bersamaan dengan itu, fotosistem 1 juga menangkap energi cahaya sehingga elektron di sini penuh, dilempar lagi ke primary acceptor. Kemudian dari primary acceptor, nanti elektronnya akan dibawa oleh ferredoksin ke sitokrom kompleks menghasilkan ATP. Demikianlah terus berulang-ulang kali untuk memenuhi ATP yang dibutuhkan pada reaksi gelap. Nah, karena ini alurnya seperti melingkar, maka inilah yang disebut dengan siklik. Ini yang disebut dengan siklik, yang sedikit ini dari fotosistem 1. Dan non-siklik tadi mulai dari fotosistem 2 hingga NADPH2. Dapatlah kita buat perbedaan bahwa non-siklik mulai dari sini tadi fotosistem 2 sampai ke sini, hasil daripada non-siklik pertama tadi di sini ada oksigen, terus ada ATP dan ada NADPH2. Hasil akhir daripada siklik cuman
ATP. Karena ATP adalah tujuan daripada siklik. Tujuannya untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi dapat diingat bahwa reaksi terang ini terdiri dari dua, yaitu non-siklik dan siklik. Non-siklik akan dihasilkan di sini berupa oksigen, ATP, dan NADPH2. Siklik tujuannya untuk menghasilkan ATP, untuk memenuhi kebutuhan ATP pada reaksi gelap. Oke, demikianlah mengenai reaksi terang di video kali ini. Terima kasih.